Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama definisi CSR, yang kedua argumen-argumen CSR, yang ketiga model-model CSR, dan yang keempat SDGs ya atau Sustainable Development Goals dan contoh CSR. Definisi CSR. Jadi untuk pengertian CSR itu konsep bahwa organisasi bukan hanya perusahaan, bisa jadi organisasi nirlaba yang lain. Kalau perusahaan kan jelas ya, profit oriented, berbasis mencari keuntungan. Ada juga organisasi yang tidak mencari keuntungan, contohnya ya LSM itu lembaga swadaya masyarakat, kemudian ormas ya atau organisasi masyarakat dan lain-lain. Ini mereka itu memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, diantaranya konsumen, karyawan, investor, komunitas, dan terutama ini lingkungan sekitar dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi adanya perusahaan itu harusnya bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai dengan adanya perusahaan di suatu wilayah itu justru akan mematikan ekonomi atau memberi dampak yang negatif terhadap lingkungan maupun sosial masyarakat. Nah, oleh karena itu CSR ini erat kaitannya dengan SDGs, Sustainable Development Goal atau bahasa Indonesianya tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa itu SDGs? Mungkin akan saya jelaskan melalui video ya sekitar 2 menit ya. Ini silakan disaksikan video berikut. Oke, itu tadi
mengenai SDGs ya, atau Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi pada intinya PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bahasa Inggrisnya UN ya, United Nations, itu telah membuat suatu rumusan apa sih yang akan dicapai oleh terutama negara-negara maju dan Indonesia termasuk di dalamnya, yang terdiri atas 17 tadi. Banyak ya, tadi ada misalkan yang pertama tanpa kemiskinan. Maksudnya tanpa itu bukan berarti 0% ya, tapi paling tidak mengurangi jumlah kemiskinan. Karena kan kalau dalam agama itu kan kaya miskin adalah suatu keniscayaan gitu kan. Sehingga muncul nanti ada definisi baru mengenai CSR, ada Islamic Corporate Social Responsibility. Itu nanti barangkali bisa dibaca di referensi yang lain. Kita langsung saja ke pembahasan berikutnya mengenai argumen-argumen tentang CSR. Ada yang menentang, ada pula yang mendukung. Tinggal kita pilih yang mana gitu kan. Untuk yang menentang, argumennya adalah bahwasannya tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Ya ini jelas ya, apalagi kalau yang bisnis baru. Itu pasti yang dituju adalah keuntungan atau laba. Tapi berbeda dengan perusahaan yang sudah besar, itu terkadang sudah tidak memikirkan laba sama sekali. Tapi bagaimana perusahaan bisa bertahan gitu, bisa eksis di masyarakat. Karena laba sudah akan mengikuti dengan sendirinya apabila kita bisa bermanfaat ya, perusahaan itu bisa bermanfaat dan dipercaya oleh lingkungan sekitar. Nah, itu mungkin yang membedakan ya antara yang mendukung dan yang menentang. Kemudian yang kedua, tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang membingungkan. Sehingga apabila perusahaan harus melakukan CSR, maka tujuannya yang tadinya untuk mencari keuntungan menjadi terbagi untuk sosial juga. Itu kan oleh beberapa saintis atau ilmuwan itu membingungkan gitu ya. Jadi harus jelas tujuan perusahaan itu untuk sosial atau untuk keuntungan. Karena ini kaitannya dengan yang ketiga, untuk tujuan sosial ini ada biaya juga yang harus dikeluarkan, biaya keterlibatan sosial. Nanti ada perhitungannya sebetulnya. Tapi itu juga belum baku ya. Masih banyak perdebatan gitu, masih banyak rumus yang belum bisa disatukan, sehingga nanti mungkin tidak akan saya sampaikan karena presentasinya masih belum pasti ya. Jadi tergantung perusahaan, CSR-nya mau berapa itu kan nggak ada patokannya, mau 5% kah, mau 10% kah dari laba atau dari penjualan. Nah itu kan belum ada patokan yang resmi gitu. Kemudian kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial, karena untuk kegiatan sosial itu juga perlu orang yang ahli, tidak hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang formal. Untuk sosial juga terkadang harus mempunyai skill untuk mengelola bagaimana cara bergaul, berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu tidak mudah, apalagi di zaman yang penuh teknologi sekarang. Barangkali kalau dulu kita bisa kenal satu desa itu siapa namanya, siapa orang tuanya, di mana rumahnya itu kenal. Nah sekarang itu barangkali satu RT aja mungkin ada yang tidak kenal, apalagi satu RW, apalagi satu desa gitu. Kemudian selanjutnya argumen yang mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Kebutuhan dan masyarakat yang semakin berubah. Itu jelas ya, karena mungkin kebutuhan
masyarakat sekarang dengan zaman dulu beda. Contoh HP mungkin zaman dulu ya kebutuhan tersier mewah gitu kan, laptop gitu. Tapi di zaman sekarang ini kebutuhan masyarakat udah berubah, barangkali HP udah menjadi kebutuhan primer plus kuotanya ya gitu. Karena ada HP nggak punya kuota itu hanya mengandalkan hotspot dan tethering itu juga kurang bagus ya. Sehingga perusahaan-perusahaan harus peka ini. Harus ada keterlibatan langsung, misalkan dengan subsidi kuota. Nah, itu juga jangan mengandalkan ke pemerintah atau ke institusi belaka gitu ya. Kadang-kadang perusahaan juga harus peka. Tapi kan perusahaan apalagi di pandemi COVID seperti ini kan juga mengalami kesulitan ya, banyak yang mengalami kesulitan sehingga mungkin kita juga tidak bisa menuntut gitu. Kemudian terbatasnya sumber daya alam. Ya, kita tahu misalkan BBM. Dulu kan kita masih pakai premium gitu. Sekarang mungkin sudah langka, sudah tergantikan Pertalite. Mungkin nanti Pertalite semakin langka juga, ganti Pertamax dan sebagainya. Kita lanjut ke model-model CSR. Ada 4 ya. Yang pertama, perusahaan langsung terlibat. Jadi tanpa perantara. Yang kedua, bisa melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Jadi perusahaan bikin organisasi lagi ya, tapi masih berada di bawah perusahaan itu, khusus untuk melaksanakan CSR. Yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Misalkan organisasi pemerintah, lembaga sosial, instansi pemerintah, universitas, atau media massa. Itu bisa juga untuk menyalurkan bantuan, misalkan beasiswa gitu kan. Dulu banyak ya beasiswa, terutama perusahaan-perusahaan rokok. Waktu zaman saya kuliah, ada beasiswa Jarum, beasiswa dari Sampurna gitu. Kalau sekarang saya kurang paham apakah masih ada atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Misalkan tadi perusahaan-perusahaan rokok itu bergabung jadi satu, kemudian dia melakukan CSR. Misalkan tadi dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa misalkan. Itu bisa itu, tapi dengan bukan satu perusahaan ya, mungkin beberapa perusahaan yang sebidang, perusahaan rokok tadi gabung jadi satu beasiswa. Itu bisa, tapi kan kadang-kadang informasinya itu kurang, kalau bukan dari pemerintah itu biasanya kurang meluas gitu ya. Ini juga menjadi PR bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan CSR. Nah, untuk untuk SDGs sudah saya jelaskan melalui video ya, ini ada 17 ya. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan seterusnya ini. Ini yang menjadi acuan perusahaan untuk melakukan CSR. Jadi harus ada kaitannya dengan ke-17 tujuan ini, tujuan global ini. Ini satu negara dengan negara yang lain sama tujuannya. Nah, untuk contoh CSR nanti akan saya share. Ini saya ambil dari PT Lintek ini tahun 2017. Silakan bisa dipelajari contoh dari laporan CSR. Nah, terakhir saya beri tugas. Ini nanti kalian silakan browsing ya, berselancar atau seluncur ya. Ya searching googling di Yahoo. Googling ya di Google maksudnya. Itu mengenai penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan CSR. Kemudian dari penelitian itu, ya misalkan kamu sudah nemu, satu aja, kemudian nanti isi di Google Form. Ini judul penelitiannya apa, penulisnya siapa, dari institusi mana, nama jurnalnya apa, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman berapa sampai berapa, rumusan masalah penelitian itu apa, kesimpulannya apa, kemudian yang terakhir sarannya itu apa. Insya Allah nggak susah ya tugasnya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.